Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, berkah dan kasih Allah untuk hadir mengalir dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Segala pujian yang Allah, kasarnya kita oleh Allah dikasih rahmat, kita menjelang spesial hari ini karena kita dengan kaki atau hadir di masjid yang kita cintai. Banyak orang gak sehat jadi gak bisa ngaji, banyak orang tersibuk urusan dunia gak bisa ngaji, banyak orang tersibuk urusan cucu gak bisa ngaji, banyak orang tersibuk dengan berbagai urusan yang melalaikan kegiatan ngaji. Ngomong-ngomong, ibu-ibu, bapak ngaji itu penting ya? Penting. Penting kok banget. Banget atau bingit? Ngaji itu dari asal kata aji. Jadi ngaji itu asal katanya aji. Jadi ngaji menjadi kata sifat. Jadi ngaji kata sifat ada sebuah proses yang berbikin aji. Apa tadi? Aji itu bernilai, berharga, itu aji, bervalue. Jadi kita ngaji dalam rangka membangun value. Jadi kita makin bervalue, jadi kita makin bernilai. Itu pentingnya. Jadi pastikan Bapak Ibu kita terus berdoa pada Allah SWT agar kita punya ringan kafilah untuk ngaji. Bahkan ngaji mesti time blocking namanya. Apa namanya? Time blocking. Dikunci, dimasukkan jadwal. Kenapa? Kalau kita tidak memprioritaskan, apa prioritas? Kalau kita tidak mengutamakan, nanti kita bisa nggak ngaji gara-gara sinetronnya lagi bagus. Kita ngaji gara-gara kayak remeh-temeh. Tetapi kalau udah kita kunci, kita prioritaskan, langsung kita kunci. Ada seorang datang, sore-sore, bocor sore atau mbak pegawai sini dia mau pergi sisa. Kenapa? Udah kita blok Senin sore ngaji. Kenapa? Udah masuk prioritas. Sama dulu kalau Jumat, saya ngajinya ke Tanjung Bulu. Aduh, karena penting saya kunci. Saya jadwalkan. Oke, saya boleh tidak ngaji ketika ada sesuatu yang urgent, yang urgen, yang mendesak. Nenek cuma yang nikah Pak Bambang, aku mau ke rumah. Soalnya ya, aku ngaji. Kenapa? Sudah ada prioritas. Gitu. Nah, jadi ngaji dikunci, diblok, dijadwalkan. Agar apa? Agar kita belajar, agar pendengar, agar kita makin ngaji. Makin apa? Makin ngaji, makin apa? Makin ngaji, makin bernilai. Oke. Salam kita sanjungkan dari Nabi Muhammad SAW. Katanya teman-teman belum dengar ya kalau ada orang baca salam ya. Jadi nanti kapan-kapan ibu ketika ada orang baca salam, oke, langsung hapus. Orang aku tuh belajar enggak. Apa maksud orang baca salam? Ada saya. Kenapa? Ya, biar syafaat kok. Jangan sampai kita salam dan salam itu kan dengan kode, betul ya? Salam apa di mana? Salam dan salam. Oke, langsung aja langsung saya kita siap. Ketika mengucapkan salam langsung kita bisa sampai ngomong bahkan pulang dengan. Karena dengan sholawat kita ini sedang investasi untuk menenangkan muka kita lebih. Jadi berkaji Nabi Muhammad SAW. Salam salam kita sanjurkan kehidupan manusia agung, manusia pilihan, bersuasana kasih Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Kita terus berdoa menjadi umatnya yang tak pernah bertatap muka, hidup tak berzaman, tapi kita harus lihat jalan-jalannya sehingga menjadi umat yang dibimbing dengan sebenarnya. Amin. Amin. Oke.
Yang kita muliakan Musyiduna, saya Kiai Haji Satrio Batawi, kita berdoa di panjang umur, kemenangan dan usaha-usahanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu setiap tahun nanti hadir di Kawah untuk bersama beliau, dididik beliau, dibukakan pintu hati beliau. Karena ngaji dengan saya dan Mas Amin belum cukup. Saya Mas Amin dibayar guru, itu guru PAUD. PAUD hanya bisa ngajak nyanyi, belum bisa maksudnya level kedalaman, harus guru besarnya. Jadi niatkan Bapak Ibu nanti ikut awal. Oke, wes awal apa seperti niatkan saja Bismillah. Oke, bersama hati hari ini kita akan sharing hal yang santai, yang santai. Tapi harapannya dengan kita nanti paham akan sesuatu yang kita bicarakan ini, kita makin punya zero untuk berbuat sesuatu. Kita makin punya gerakan untuk tidak sesuatu. Kita akan membangun sebuah visi yang besar. Visi yang besar. Karena pesan Kanjeng Nabi itulah beribadah sangat mati itu. Rencana duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Sementara dunia ini adalah sebuah proses menuju akhirat. Nah, kita nggak pernah tahu bahwa Ibu kita oleh Allah akan dikasih buat berapa tahun, nggak pernah tahu. Tapi faktanya sekitaran kita banyak orang 60-65 tahun yang masih hidup, masih segar, benar? Yang bilang berapa lagi? 65 masih segar. Berarti paling nggak Bapak Ibu pun akan 65 akan dilewati, betul kan? Sekitar kita juga banyak orang 70 tahun masih segar. Ibu saya di atas 70 tahun juga masih segar, masih numpak bis, masih macul. Saya masih macul, masih matun, matun. Kasih rumput di ibu saya. Umur di atas 70 tahun. Banyak orang 80 tahun juga masih oke, betul tidak? Betul tidak? Bahkan 90 tahun juga masih oke, betul? Artinya Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kapan Allah akan kasih kesempatan pada kita. Kita nggak pernah tahu. Tetapi yang pasti faktanya di sekitaran kita banyak orang 70, 80, 90 masih seger-seger juga, betul tidak? Betul. Maka kita menyambut usia panjang di bulan depan kita. Perkara Allah akan panggil kapan pun kita nggak pernah tahu. Semangat ya sendiri. Kata BPS, Biro Pusat Statistik, usia harapan hidup orang Indonesia adalah 73,4. Jadi Bapak Ibu akan rata-rata orang Indonesia itu umurnya 73,4. Berarti berapa? Sekarang berapa? Menuju 73,4 masih berapa tahun? Aku juga menuju 73, angkanya 73 ya. Masih 13 plus 4, masih 17 tahun. Apa yang benar penuhan itu? Yang kalau 73,4, tanggal 90. Berarti kesempatan berkarya, kesempatan sesuatu luar biasa, betul tidak? Ya, bisa mati. Itulah kenapa kita terus berpikir ke depan. Orang berpikir ke depan, terus berpikir ke depan, itu namanya orang-orang visioner. Orang-orang visioner dengan kata visi itu berpanjang. Visioner adalah tukang berpikir jauh. Itu visioner. Guru kita Musyiduna Syekh Haji Satrio Batawi belum merintis perjuangannya kita di Puri Kembangan malam Jumat, ya cuma 2-3 orang. 2-3 orang di rumahnya di Puri Kembangan yang sempit, di gang sempit. Tapi udah bilang apa? Nanti ada ribuan orang pada malam Jumat ngaji. Ketika begitu nanti ribuan orang malam Jumat ngaji, malam Ahad ngaji, malam Ahad lebih gede.
Nanti malam Jumat ada ribuan orang ngaji, malam Ahad ada ribuan ibu-ibu ngaji. Ketika bilang begitu, sudah punya murid ribuan? Dua biji. Oh, dua biji. Oke? Itu fisik. Kemudian aku karena mati, karena orang ribuan orang ngaji ribuan. Alhamdulillah dari dua, muda telur, muda papat, muda lima, berkembang benar. Akhirnya sempit kan itu. Yang dulu komlang-komlang, apa komlang-komlang? Komlang itu ruangan ini di sini orang komlang-komlang. Lama-lama ketika banyak jadi sempit, betul ya? Betul? Nanti kita akan punya tempat, gitu loh. Itu. Nanti kita akan punya tempat yang mampu mengaji. Ketika nanti kita akan punya tempat, sudah punya belum? Baru nanti kita punya tempat. Nanti kita punya tempat. Ketika itu belum. Visi. Visi orang berpikir maju. Dan visi kita kasih bentuk. Ibu, alhamdulillah, ini saya bersyukur ketika saya seperti ini. Ini bukan karena saya, karena doa, termasuk orang tua, doa mbak-mbakku, soewe. Katanya coba aku cilik, sekarang gede ya, ikutan. Ya, besok jadi wong pinunjul, wong pinulyo, dari mana? Besok pinunjul, tukang petulung, wong oke. Jangan cilik ke situ, bukan kutaran besok kerja nih teles kan begitu. PDM maksudnya. Jadi saya kutarannya bukan di kutaran, dia bukan kayak dulu ya. Kutarannya bukan jadi menteri dari Pak Jokowi orang. Kutarannya besok kita dicapai kalau dengan terus ke Mbah Kakung, itu baca yang itu aku sama cilik di kutang. Karena sudah di gudang, zaman cilik diajak ngaji, rono ini, orang muda 12. Aku diajak ngaji seneng kenapa? Itu pakai es. Aslinya gitu sama gitu. Dulu belum ada WOS, belum ada itu Cornelo, belum ada ya. Saya cuma seneng doang. Tapi kalau visi itu juga dan jadi seperti apa? Terus saya gini tuh, nanti dulu begitu. Padahal di Kudus loh. Dipakai, keren. Habisnya langsung Solo ya, langsung Solo saya. Pernah balik. Maka bujuk kata aja. Saya langsung Solo itu. Dan seneng gitu. Visi. Bayangkan ada sang orang tua, ya anakku untuk jadi hafid itu kan visi. Ya maka itu akan kejadian. Betul. Tapi kalau anak kadang akan bedik tenang. Visi. Jadi saudara, orang-orang visioner adalah orang-orang terus berpikir ke depan itu tidak berdiri saat ini. Kenapa penting untuk bicara visioner? Kalau catat, karena orang-orang yang tidak visioner bicaranya selalu masa lalu dan peristiwa hari ini. Jadi cerita masa lalu dan kejadian-kejadian hari ini. Biar jangan aku biar, lu sekolah perawat gitu. Aku dia ketua OSIS, aku dia jadi panitia bangun masjid dulu. Hati-hati orang banyak mau dulu terus itu tidak punya visi. Atau kejadian saat ini, diskusinya Inara Rosli, Senyopot itu, diskusinya anaknya Ridwan Kamil yang lepas jilbab, diskusinya tentang itu kejadian. Maka bahwa ada sebuah ilmu namanya neurosemantik, saya belajar itu masa depan orang menjadikan kalimatnya kelihatan. Jadi masa depan orang menjadikan kata udah kelihatan.
Pak, tunggu saya jangan ngomong lama-lama ya ibu ya. Karena saya bisa baca kehidupan seperti apa kita berubah. Itu ada kata-kata itu kan ekspresi jiwa. Ketika saya bisa nanti insya Allah aku mau ini. Nah mau ini kita jadi loh. Kayak kursi tadi. Aku langsung ke murid kita ada ribuan. Ketika ribuan akhir loro. Seperti bapak saya, aku kudu sarjana kabeh. Padahal kalkulasinya kuliahnya ora sanggup gitu. Jadi kalkulasi itu bapak saya itu ora sanggup. Tapi bapakku, anakku kudu kuliah kabeh. Bu, bicaranya nyatanya kuliah kabeh. Visioner ngaji agak lain bapak ibu. Kita diajak menjadi sosok yang visioner. Maka bapak ibu kurangi ngaji yang cuma guyon-guyon. Sekedar kalau mobil kocok-kocok atau teguh boleh. Tapi kalau bapak ibu hanya agenda yang ngaji yang guyu-guyu, hanya menghibur diri itu sayang banget. Dan itu paling enak, guyu paling enak daripada mikir, betul tidak? Betul? Dulu Bu Titi suka protes saya, Pak Bapak lu materi gedudan dorang ngaji meneh. Jadi padahal ketika Bapak Ibu ngaji dan nggak nyaman, itu berarti Bapak Ibu sedang masuk level tingkatannya. Bapak Ibu sedang masuk namanya learning zone. Learning zone itu zona belajar. Dasarnya kita sedang comfort zone, zona nyaman. Kemudian ada zona kecemasan, fear zone namanya. Jadi nggak enak ngaji, nggak enak, nggak nyaman. Setiap ketidaknyamanan itu sebenarnya kita sedang fear zone. Kita sedang menggeser diri kita dari zona nyaman menuju ke fear zone. Yes, ketika ibu bapak tetap tahan naik kelas learning zone, maka di saat ini jelas saya tidak akan menurunkan bahasa saya. Saya mencoba sejelas-jelasnya ya. Tapi saya bukan guyon-guyon, enggak. Kenapa? Pasti nggak maju. Dan ngaji kita di Tanjung Puro, nggak ada guyon-guyonan, betul tidak? Semua yang ngaji bawa Quran dan bawa alat tulis. Kenapa? Karena motion akan menarik kita straight untuk berada di zona atau kita murid-muridnya bismillah ke situ. Kembali apa tujuan ngaji? Membuat diri kita makin ngaji. Kalau kita sekolah, ya belajar matematika, ya pusing, betul ya? Belajar fisika, belajar kuantum, kita gerak, stres. Tapi stres itu yang buat kita naik kelas. Sepakat? Karena yuk kita belajar membangun mahakarya. Apa mahakarya? Karya agung, masterpiece. Karya besar tidak harus dalam bentuk temuan-temuan yang masuk Guinness Book of Record, muri, guys. Tapi karya monumental yang memberikan maslahat bagi sesama. Nah, semua diawali dari apa Ibu? Dari namanya time mastery, penguasaan waktu. Kita menjadi penguasa waktu, bukan dikuasai waktu. Time mastery. Jadi Bapak Ibu, insya Allah materi saya sepanjang tahun ini tema besarnya time mastery, tema besarnya. Tahun ini tema sama time mastery. Jadi kita belajar menguasai waktu dan dikuasai waktu. Mau dan di beda-beda, betul? 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 Nah, Bapak Ibu akan saya bawa pelan-pelan kita belajar awal-awal 2 pekan sekali ketemu saya, 2 pekan sekali ketemu Mas Amin. Nah, ketemu saya Bapak Ibu akan saya naik kelas untuk disangka penguasa waktu, sang penguasa diri. Siap? Siap berat-berat, siap? Habis berat nih buka bersama yang enak gitu. Tapi kita mesra pola, siap aja Bu ngaji dengan saya, siap. Siap. Ya, kita kira apa kalau jangan kesasar. Siap ya? Siap. Ngantuk-ngantuk, orang apa, wis ora apa. Bapak ngaji aja datang aja itu sudah dapat fadilah kumpul. Orang muda tetap teko. Sepakat nggih? Aduh. Ustaz uangnya materi ini
Ragu aku ora cocok. Yang kuliah. Yes, capek deh. Ya, Sarwati. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu, Masya Allah, saya merasa dapat pembangunan yang makin utuh, makin dalam tentang Quran Asab. Dulu saya sudah berdoa untuk menjadi pengajar, pengamal dan pengajar Quran. Surat Al-Mu'minah 3. Malah ini nama lagu itu. Oke, bicara waktu juga. Nggak tahu Bapak Ibu, Ramadan dari awal menuju sebelum Ramadan, tarikan saya kok mendalami alasan. Dan betul Bapak, akhirnya saya mendalami alasan dari berbagai para guru alim alamat di YouTube. Di YouTube saya nggak nonton gini-gini. Ada Gus Koyung, Gus Bahak, Prof. Quraisy Shihab, Ustaz Adi Hidayat, terus masih banyak segeret nama-nama yang cukup punya keilmuan yang bisa kita ucapkan. Saya belajar banget, Bapak Ibu, sampai ke belajar filsafat lagi. Antara lain filsafat waktu. Nah, dasar mati, Masya Allah, membuat saya banyak menangis. Saya bahkan sejak awal Ramadan sampai malam saya keluyuran, tanya istri saya, antar masjid. Pindah-pindah untuk memahami ayat ini. Hampir saya bisa menangis, wujud berapa dolimnya sakit saya. Maka sampai hari itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makin dalam memahami, makin sadar dolim. Padahal ayat ini dari surat ini dari cilik sinau gitu. Tapi pahamnya berbelakangan. Jadi baca mati Quran Surat Al-Asr Bapak Ibu luar biasa banget. Setelah mendalami asbabun nuzulnya, ya Allah. Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya ayat. Ya Allah. Kemudian hadis-hadis turunannya, ya Allah. Ya, baca mati dalam surat Al-Quran, surat yang Allah mengawali dengan sumpah. Ini masih penting. Yang menarik Bapak Ibu, yang menarik, ternyata semua surat yang diawali dengan sumpah itu semua berkait dengan waktu. Wasyamsi walaili walduha wal asri. Jadi Allah bersumpah itu semua berkaitan dengan waktu itu. Berarti betapa pentingnya waktu, betapa strategisnya waktu sampai Allah. Nah, bicara Quran Al-Asr, seorang ulama besar yaitu Imam Syafi'i, penghulu madzhab yang kesalehannya, keilmuannya tidak diragukan lagi. Bahkan sampai-sampai Bapak Ibu, beliau menyampaikan jika saja Al-Quran hanya berisi satu surat, maka Quran Surat Al-Asr sudah cukup. Segitu ya. Ibu nggak tahu. Tidak apa-apa, yang penting besok ada lagi. Ada sebuah riwayat lain Bapak Ibu, ini kita boleh kita tiru. Maka Moses selalu bilang sunnah Rasul dan jenggot gitu kira-kira. Nanti urusan banyak hal.
Ternyata sahabat itu Bapak Ibu semenjak setelah turunnya Asri ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, ternyata para sahabat itu saling mentalkin. Apa talkinnya? Talkin itu bimbing untuk kata sesuatu talkin. Jadi para sahabat setelah turun surat ini Bapak Ibu, itu saling mentalkin. Jadi di pasar, dagang, begitu mau pisahan, salah satunya langsung sahabat, wah asli ini lagi sahabat, tapi khusus ini gitu, saya talkin. Pak Jasa jadi kan zaman saya di sekolah, zaman SD, zaman kaji, zaman SD, cilik itu kan sebelum saya kan baca asli semua, betul ya? Asli ingat insana itu sedikit gitu, betul? Itu dari mana ternyata gitu. Jadi saat kita berpisah, itu saling mentalkin. Ternyata, wah, mentalkin itu mengingatnya penting. Kayak Moses itu kan mentalkin dengan saya istiwa Allahumma anta rabbi, baca semua la ilaha illa anta khalaqtani, itu mentalkin namanya. Itu mentalkin itu apa? Ini sesuatu yang penting yang lu gak boleh lupa gitu. Nah, para sahabat itu saling mentalkin itu, mengingatkan. Jadi kumpul selesai, salah satu oke, salaman, wah saya ingat bisa kata berdua kata, tapi ada proses itu. Kenapa? Betapa pentingnya ini. Keren. Kenapa? Betapa saking pentingnya waktu. Nah, mari kita tabur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi masa. Ya Allah berjanji, Allah belum sumpah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya insana, semua manusia, siapapun itu merugi dengan kita semua rugi dengan semua rugi. Illa, nah, kecuali jadinya 4 indikatornya yang tidak rugi 4 atau tingkat kerugiannya makin kecil 4. Kecuali siapa Bu Ibu? Amanu wa amil solehati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Oke. Bapak Ibu sudah amanu sudah? Sudah beriman? Sudah? Alhamdulillah sudah. Pertanyaan levelnya berapa? Tadi malam sama belum? Alhamdulillah. Oh, sudah berapa rakaat? Tadi sedekah? Sudah sedekah? Piro? Berapa? Oke, amanu gitu kan? Wa amilu sholihati. Kalimatnya pakai wa. Wa itu dan. Wa amilu sholihati. Pelan-pelan, jauh di gede. Cetak itu Bu. Aku ditakin. Ini terus ini. Wa amilu sholihati, dan beramal soleh. Oke, saya akan bicara pelan-pelan. Kalimatnya dalam Al-Quran ini wa amilu sholihati, amal soleh. Tahu nggak Bapak amal soleh? Banyak orang menerjemahkan amal soleh itu amal baik. Amal baik dalam katanya dulu, betul? Kalau baik kalimatnya berarti amal thayyib. Amal soleh adalah amal kebaikan yang bertambah-tambah, bertumbuh-tumbuh. Jadi Bapak Ibu kalau sudah qiyamul lail, rakaat biar rakaat orang udah ada, itu bukan amal soleh, amal thayyib. Bapak Ibu udah sedekah wes, hanya kok manggil terus aku dikatakan amal thayyib. Wes ngaji seperti ini, ya ngaji tok, nggak belajar makna, nggak coba belajar nahunya apa. Oh iya. Jadi amal soleh adalah amal kebaikan, Bapak Ibu, yang terus bertambah-tambah.
terus mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan. Ngaji, wes ngaji, alhamdulillah. Tapi ngaji terjadi peningkatan, sepirit mengamalkan, sepirit ngajak konco, sepirit balik catatannya dibaca kembali, delok Google, belajar macam-macam, itu apa salah? Kalau Bapak Ibu sudah kayak ada masalah. Halo. Bapak udah berapa soleh? Bersama-sama apa yang tambah HP? Dalam pendidik anak, kita tambah HP. Nggak main sinau. Enggak. Oh, bangun narasi, pemahaman. Sampai sini Bapak Ibu, kita termasuk orang beruntung mau rugi? Untuk merugi? Sudah masalah belum? Bapak Ibu, itulah yang membuat saya banyak istighfar. Saya istighfar, saya banyak, ya Allah. Kenapa ya? Merasa aku gimana? Dan saya tidak ingin kerugian saya semakin bertambah-tambah. Nah, maka muncul karena belajar dari surat ini, Ibu tatap surat ini, alhamdulillah saya punya istilah, saya punya resolusi baru Ramadan. Saya punya resolusi. Apa resolusi itu? Resolusi baru, resolusi kembali. Salah satu resolusi saya adalah Bapak Ibu, saya pengen nambah dakwah kita, nambah. Masalahnya sore malam wes full, kayak nggak full itu. Besok di Woro, karena saya besok nanti ke Solo dulu, ke Woro. Sore malam wes full. Sementara saya pengen apa? Maka satu-satunya kesempatan pada subuh. Maka mau doanya mulai Ramadan dan terus ini target saya sebulan 20 subuh saya isi keliling kemana-mana. Kenapa nggak mau lukis saya? Ya Allah. Allah kasih saya ilmu, kasih kesempatan, kasih duit banyak. Kenapa tidak? Nah, sakit dalam sempat ngaji pagi, mbak subuh. Keliling. Bismillah. Ini cara saya, Ibu, untuk mengeliminir kerugian. Jadi, wa'amul shalihat. Fatawasaw bil haq, fatawasaw bis sabr. Nah, saya sangat menohok adalah amil sholihat ini, Bapak Ibu. Betul-betul bagaimana? Udah ngisi ngaji misalnya, tidak sampai, betul tidak? Tapi apakah terus setiap ngaji bisa impactful? Membuat orang sadar. Setiap saya ngisi ngaji, apakah orang sudah makin mengenal Allah Rasulullah? Tidak bisa. Ketika saya memberikan pengajian, apakah semua orang akhirnya sadar memperbaiki diri? Oh, Bapak Ibu, itu ya. Karena jika tidak, sabar amal thayyib. Halo? Siapa yang senang dengan acara petani ini? Saya silakan pada senang. Maka Bapak Ibu, kalau orang batasan Imam Syafi'i sampai segitunya Bapak Ibu, karena pasti cara didik anak kita akan lebih baik, ibadah kita lebih baik, jemput rezekinya juga tambah baik, kerjanya tambah oke, etosnya juga tambah oke. Makin mengurangi tidur ngorok, berlama-lama bersosial media, heng-heng ngomongan koncone gibah. Karena waktu kalau paham ini, karena hari ini faktanya hidup kita tidak sedang baik-baik aja loh Bapak Ibu, betul tidak? Betul. Hidup kita tidak sedang baik-baik aja, berbagai tantangan bisa terjadi loh Bapak Ibu. Contohnya kita hari ini tidak ada anak hari ini yang tidak bisa lepas dari gadget, ya Tanya? Iya. Apa salahku? Dan kita tidak bisa menjamin apa yang dia lihat, Iya. apa yang dia cermati, betul tidak? Iya.
Berarti kan kita sedang tak baik aja, betul ya? Betul. Ada kerentanan diri kita loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak banyak mengedukasi mereka, kita tidak terus banyak doa mohon pada Allah, maka pasti ini orang tidak punya kemauan gitu. Nggak mungkin kemauan gitu. Karena betapa kepasarannya pada nyunik kegosok banget. Kalau sedang tidak baik-baik aja kita ini. Kita ini kita nggak sedang baik-baik aja Bapak Ibu. Siapa yang nyangka di tubuh Bapak Ibu bersamanya keluarga saja. Kita nggak pernah nyangka di tubuh kita ada penyakit kardiovaskular macam-macam kita. Oh, bukti menjenengan rajin check up. Kalau rajin check up, pasti gue gak konangan. Tidak konangan. Padahal mestinya begitu dites kayak sumber itu kan deteksi di dalam kanker, betul tidak? Kalau dari awal kita tahu, kan langsung akan treatment sesuatu, betul tidak? Betul? Tapi kita kan ojo, aku gak konangan, betul? Berarti isinya dalam hidup kita jangan-jangan gak sedang baik-baik aja, betul tidak? Mohon maaf ya, bukan tidak mungkin dong, nanti pasangan ibu, suami ibu akan meninggal lebih awal. Oke, sementara ibu tidak tapi terduit bisa kan? Artinya 1001 kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Maka kita butuh aminus soleh hati ini. Bicara kerjanya tambah apik, didikannya tambah baik, belajar lebih banyak, ngaji tambah seget, mewakilkan semua masalah pada Allah, kan gitu ya, Masya Allah. Lanjut. Ngaji malah buka pusing ya, Beb. Tak apa ya? Tak apa ya, Beb ya? Karena bagi saya sendiri gara-gara saya nangis dengan surat ini tadi, jadi saya mah bicaranya paling kan 20 pagi saya ngisi di kayak tadi bersama tanggal Raja 8 saya ngisi acara Wonosobo, wah kontak pagi, benar pagi pada saya. Jadi saya di mana pagi aku dia sampai situ. Kalau dari Ahad tuh Bapak Ibu saya bagi dua, pagi siang di Semarang, sore malam dan di luar kota. Bisa dari Surabaya, di Pati, dari Purwokerto, Bismillah. Karena Bapak Ibu sampai ini banyak orang tidak perlu. Kita masa saya tidak. Amin. 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 Jadi masa mati semua orang merugi, ilah kecuali betul tidak? Betul? Berarti kalimat lain semua orang beruntung jika 4 hal. Jadi semua orang akan beruntung jika 4 hal. Oke, amanu wa solehati wa tawasobihat wa tawasobis. Nah, Bapak Ibu, sampai sini pertanyaan saya, siap mengoptimalkan waktu sebaik-baiknya? Siap? Siap mengurangi hal yang tidak manfaat? Siap ya? Harus siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, nanti saya akan membantu menjelaskan kepada Bapak Ibu. Jika seseorang tidak hati-hati, seseorang akan terus melakukan hal yang sama dan berulang. Kalau dia sedang merugi akan terus merugi. Kita mending ngaji. Bapak Ibu, saya ingin kasih metafor ya, perumpamaan majas, yaitu balada salat subuh. Bapak Ibu, saya ajak berpikir di antara sekitar tetangga-tetangga Bapak Ibu dengan Bapak Ibu, ada nggak yang Muslim, Islam, yo KTP Islam, yang ora sholat ada? Ada nggak? Sekitar Bapak Ibu ada nggak Islam tapi ora sholat? Ada? Ada? Kalau dia nggak sholat, subuh ya ora sholat, betul? Nah ini grade pertama. Jadi orang-orang subuh juga, buru-buru seperti yang lain pun juga tidak. Jelek nggak dia?
Enggak, kalau dia udah Islam udah keren, betul tidak? Tapi sayang banget dia dikasih kesempatan, betul? Dia udah Islam, terus bagus, dan kita bersyukur kita tidak seperti mereka, betul? Bagus juga, bahkan orang sholat yang kuduk kan keren gitu, betul? Betul? Orang sholat itu sholawatan keren, betul? Iya, semua keren lah terus. Cuma kita mau kerennya lebih tinggi gitu. Terus ya. Ini pertama. Jadi besar mati banyak orang subuh-subuhan. Pasar KW, pasar Kobong itu udah mulai nanti esok blas. Jadi memang kalau kita ini subuh ajak itu dikasih sayang Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu dia sholat paling belum. Bolong-bolong. Jadi subuhannya yang bolong-bolong. Mungkin sepekan itu cuma 2-3 kali. Bolong-bolong. Ada yang begitu? Buru-buru bolong-bolong. Bapak belas saja ada, betul ya? Yang ketiga, dia salah subuh. Tapi pikirannya apa? Yang penting aja ninggal ke sholat gitu. Maka subuhnya kadang setengah 6, setengah 7 gitu. Apa ya? Pokoknya sholat. Grade berapa? Grade berapa ini tadi? 3. Grade 4 sholat subuh neng dalam awal waktu. Grade berapa nih? 4. Grade 5 sebelum sholat subuh diawali dengan rangkaian ritual sebelumnya dan dia mulai baca Quran, sholat fajar, zikir, sholawat dan sebagainya. Kemudian ke masjid. Bahkan kita ke masjid, jujur kota infak nopo kese. Ada kopiah antara kopiah dan sholat. Ada waktu mustajabah dimanfaatkan tenanan. Terus bahasanya juga nggak buru-buru, masih zikir santai alon-alon. Nah, saya tahu itu ada di sini semua, level 5 semua. Belum. Nah, misal mati, ini namanya balasan. Ada 5 level sebetulnya gitu ya, semua ya. Yang menarik, sing sholat ya benak-benak. Yang sholatnya bentok-bentok ya enak-enak. Oke, yang sholatnya di rumah, sing penting sholat ya enak. Sing sholat subuhnya awal waktu ya enak. Dan bapak ibu yang rajin ke masjid, jamaah sholat jamaah diawali dari kiamat dan sebagainya juga enak. Artinya semuanya enak. Dan semua baik-baik aja. Padahal logika nih sama-sama enak. Kenapa tidak milih yang istimewa? Sama-sama kita makan donat. Kenapa nggak daging donat sama jiko? Gitu ya. Oke. Sama-sama korban dari guru kita Mokset. Bukan sampai ecek-ecek, sampai limusin. Kenapa tahu sama enak? Sama-sama kita ngaji, kenapa tidak mempersiapkan diri, siapkan handphone, catatan, ojo kali telat, pendapat ibu, duduk paling cepat, dan sebagainya. Karena ibu ini sama-sama enak. Nah, menariknya Bapak Ibu, ternyata kenapa itu enak? Kenapa enak? Karena memang setiap orang Bapak Ibu memiliki bioritme tubuh, punya irama sirkadian baik, punya pola-pola yang sangat pribadi dan khas. Bangun jam berapa, tidur jam berapa, ngapain setiap detik waktu itu ada polanya yang khas gitu. Ada pola yang khas. Ada pola yang khas.
bangun tidur ngapain dulu itu ada semua masing-masing kita khas pada. Ini pattern ada pola. Nah, maka misal mati ada semacam template ya. Pola format kerangka kerja yang beroperasi secara otomatis. Yes. Lanjut. Bisa ikuti sharing saya bisa? Bisa. Oh, cerdas. Nah, kabar baiknya, Ibu, setiap aktivitas yang sudah ada dalam pola tadi, Ibu, oke, apapun aktivitas kita bisa dibikin ada, bisa ditambahkan, dikurangi, bahkan dihapus. Yang tadi tidak sholat bisa stop sholat. Oke. Yang sudah sholat bisa kok ditambahkan di awal waktu. Yang awal waktu bisa kok digeser ke masjid. Ibu-ibu belum ke masjid karena belum memprioritaskan. Ya tuh ya. Iya. Buktinya kalau umroh, wah ini ke masjid. Karena diprioritaskan. Bisa dikurangi, bisa bahkan dihapus. Sementara masing-masing orang akan menikmati polanya sendiri. Mungkin banyak orang tetangga saya lihat saya, lah, mulai orang kosong kedabikan nanti bagi rumah orang kesel yang deloknya kesel, apa mulai si lakoni gitu. Padahal aku happy, kenapa ini pattern? Guru kita positas setiap hari itu melayani 240 orang sabdari. Orang mau pakai duit terus, sing delok orang mana duit caca. Betul? Padahal polisi itu malah nangis ya, Allah duitnya tadi masih baca kasihkan itu pas gitu. Saya betul dan nangis karena ya Allah duitnya masih tak gepok tuh, jadi duit masa gepok itu nyesel. Kenapa? Syarat dari bioritme beliau, ini pattern beliau. Beliau paling nggak tahan lihat orang miskin, paling nggak tahan lihat orang sakit, takut kalau dia nggak kawah gitu loh. Dia nggak bisa lihat orang nggak makan itu, dia nggak bisa lihat wajah orang yang merasa sumringah, orang susah dia nggak bisa lihat itu. Kalau kita lihat orang susah, kita sokor gitu. Beda pola. Jadi misal mati ini kabar baik. Nah, maka misal mati penting karena kita mau lebih baik, kita mau ambil sholihat tadi, masih ingat kembali ke surat kita? Yes. Karena kita mau ambil sholihat, apa tadi ambil sholihat? Beramal soleh, betul tidak? Bukan amal thayyib. Maka penting kita bahas soal proses namanya behavior crafting namanya. Behavior perilaku crafting, craft apa craft? Craft itu. Craft itu batik, kayak batik. Kan batik itu gambar dulu, betul tidak? Kemudian itu. Crafting itu berpola. Kemudian dilakukan ada pola bukan patung apalah misalnya ya, buat pengambilan apa, buat kaligrafi di gambar C gitu kan di pola. Setelah digambar saya mau ditata satu persatu itu kaligrafi. Kalau pakaian apa itu dia kain betul, digambar saya betul, kemudian dipotong, dijahit, bla itu. Nah, crafting kita mau ibu merancang, memulai, membiasakan hingga menjadi bioritme tubuh tadi. Nah, Bapak Ibu itu. Tadi kembali pada sholat subuh yang orang sholat karena dia tidak mengkref. Yang sholatnya belum enggak kref. Yang sholat, yang penting sholat aja nanti bolong karena enggak ngekref. Dan yang sampai disiplin ke masjid bla 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 karena dia rancang betul, siapkan betul, atur betul segala sesuatu akan terjadi. Itu crafting namanya. Itu dia mengcrafting. Jadi
Kebiasaan-kebiasaan kita Ibu banyak terjadi karena proses ya wis tanpa sengaja. Tapi kita craft Bapak Ibu betul-betul kita siapkan, kita desain. Bapak Ibu, salah satu resolusi lagi saya Ramadan adalah saya ingin makin dekat dengan Quran saya. Apa bentuknya? Bentuknya saya mesti sering-sering baca Quran. Alhamdulillah sekarang sehari bisa sekian kali baca Quran. Hebat? Berat, karena toh bacanya cuma selebar, hanya sekali lembar ayat. Selama pengen dekat dengan Quran lama banget, tapi gak pernah kelakon. Kalau di rumah sih oke, karena ada Quran gede. Tapi kan saya banyak mobile, saya nggak bisa kayak banyak orang harus bareng maghrib moco, harus apa, saya nggak bisa karena saya mobile dan pakai. Tapi saya mau dekat dengan Quran dan akhirnya berlama-lama tidak ketemu caranya. Sudah beli Quran sing perjus, naik, ada Quran bagus banget mana, bahkan Quran gede tak potong-potong tuh Ibu. Orang kelar, orang ketemu. Nah, karena terus mencari ketemu. Ya, mungkin ada kedua Ramadan Ibu ya. Setelah kamu malu kan saya ngasar masjid-masjid, di semua ada masjid dulu. Karena Quran apa gede, enak, tapi ada terjemahannya ya. Akhirnya ruangan saya udah kecil bener. Akhirnya kuping, akhirnya ketopet. Ada nggak yang merek itu? Ternyata ada yang A4, yang 15 bos, gede-gede. Yes, order. Karena sekarang di mobil baru lampu merah di Jakarta itu kan bisa 6 menit gitu. Kadang pas wis teko nggone agak meneh gitu. Mulanya di salah kan. Ternyata dulu saya punya problem mripate soal rapati cemprol maka solusinya kudu Quran sing gede sing enteng jadi gonek tas neng dini gampang. Ya Allah, ini orang biyen-biyen kan asik dong sakit medan transisi Soekarno-Hatta baca Quran dulu asik di pesawat baca asik selama ini nggak bisa karena apa ini ternyata kita cari sangka ketemu Quran sih ekologis sih pas buat saya. Jadi saya udah baca Quran dari krek. Jadi bacanya kadang cuma 5 menit, hanya 5 apa sedodo. Karena mau targetnya memang saya pengen intens dengan Quran. Itu karena dari desain. Kalau hamil saya bisa baca Quran, sebenarnya nggak mau kayak setiap dulu kita udah masih lah loh, jadi saksi loh gue. Kalau tahu itu kita banyak baca Quran. Oke. Nah, kita masuk prinsip-prinsip bahwa agar kita banyak ambil soleh hati, kita bisa banyak mengendalikan waktu kita, menguasai waktu kita, Ibu. Nah, maka mencermati satu prinsip dasar, kepemilikan visi yang kuat adalah energi setiap tindakan. Apa tadi visi? Tadi sama Bapak Ibu, sesuatu gambaran ke depan yang jauh. Jadi makin visi kuat, kita makin ringan melakukan sesuatu. Bapak Ibu ini sudah teman Bapak Ibu ya? Istimewa terjadi karena saya putus asa dengan istriku Bapak Ibu. Saya foto dengan bujuku Bapak Ibu. Mau tahu fotonya kenapa? Tenang, aku foto bertahun-tahun Bapak Ibu. Muncul kalimat ini. Oh nggak ada tak cetak kayak ini. Ada tak cetak kayak juga. Jadi kan saya kan alhamdulillah, saya kan rajin olahraga saya. Setiap hari, bahkan seminggu paling nggak target itu 10 kali olahraga, pagi sore yang 10 kali. Sementara saya olahraga dulu nggak pernah olahraga pas coba jalan SD, SMP, SMA itu pas PJ mau ada DWW ya, cuma seminggu sekali ya gitu. Oke? Akhirnya olahraga. Nah ketika saya olahraga saya pengen dong, bojoku juga olahraga betul? Nih ketika tajam orang tahu gelem kakak atas. Akhirnya aku putus asa. Alasannya karena kita ngomong sama istri itu kalau saya kecap biasanya jawabannya 9 kecap. Saya nggak tahu dulu kayak gitu nggak ada. Mungkin kecap dulu. Iya. Oke deh. Iya. Oh apa nanti? Kalian memang mau betul. Ya Allah. Sorry Pak ya selesai ya. Sorry Pak ya ini nggak usah. Oh ini mau ulang apa ini enak.
lagi. Kalau mulai bikin saya putus asa. Akhirnya ngajak mulai karo-karo mulai dari diri. Olahraga dewe. Pertanyaan, kenapa Sarasi olahraga? Ya karena dilalasa banyak momentum saya tuh keselan dulu, kesel. Bujuku nak esok itu jadi saya, Bang. Kesalahan itu cuma sekitar ini, Bang. Sekitar ini. Nggak kira-kira kaki. Maka bujuk besok, kandangnya. Ayo lo kalau sama ini. Boleh tapi gue sama ngomong-ngomong seperti jadi saya gitu. Sama ngomong-ngomong saya penting tugasnya ini. Kalau gini rakyat katanya kayak enak. Belum istriku kakinya gede. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa saya olahraga seragam? Karena ternyata tadi saya periksa dokter, ternyata tes apa udah seneng gak ada indikasi itu kala itu. Semua oke, ini kok kesel. Dokter cuma bilang, Pak, jangan-jangan ini Bapak kelebihan berat badan. Jadi Bapak ini nyonggo, kakinya itu nyonggo badan, kabutan kata dokter. Maka Bapak mesti turunkan. Nah, salah satu menurunkan masih olahraga, betul? Kemudian ketemu dokter ortopedi, dokter ahli tulang itu. Ternyata selesai dilihat kata dia, kaki kanan kiri saya tuh doanya bodoh. Dokter kata suruh itu. Lalu udah kelihatan Pak Bambang coba jalan. Ada dokter, saya suruh jalan gitu. Ya terus jalan gila dari sana. Oke bagus, balik kanan. Oke udah, Wah nggak usah dirongseng. Jadi ini kaki kiri kanan beda. Karena nggak seimbang, nggak selaras, gampang kesel. Keselnya lucunya hanya di sini. Sembuh rasanya. Nah, dari itu kan menyadarkan olahraga, betul tidak? Alhamdulillah ternyata begitu olahraga benar-benar benar. Akhirnya tenang berarti ini. Betul. Oke, betul akhirnya benar nih. Kemudian saya rajin baca tentang arti olahraga. Ada detik hal itu saya baca tuh sampai dari kan dulu mulai berita online itu sampai dari nonton detik hal tentang giat sehat Allah dokter aku baca semua itu. Kenapa? Sampai yang mimpi pengen nanti mau 70, 80, 90 masih sehat, masih berdakwah gitu. Mau aku kudu sehat. Nah, fisikku berarti aku kudu sehat, betul ya? Maka olahraga sprinter. Tahu sprinter? Semangat. Maka di mobil ada celana pendek dan sebagainya. Kenapa? Ini olahraga. Di mana harus olahraga? Awal-awal olahraga. Targetnya bahkan sepekan 10 kali. Nah, bojoku kenapa saya putus asa? Dia tidak punya visi yang sama dengan saya. Kenapa? Belum belajar, belum ada narasi. Oke? Yes. Halo Bu. Subhanallah. Jadi saya putus asa dengan istriku di bidang olahraga muncul kalimat ini. Kenapa jangan bapak yang wajib sekuan dewan justru ada sih mau coba 14 itu baru nggak punya waktu beda divisi. Sampai sini siapa yang belajar sesuatu? Jadi makin tinggi visi makin tingginya satu. Kenapa dia punya visi? Karena punya narasi, yaitu pemahaman-pemahaman, kejadian-kejadian, insiden-insiden yang bikin dia sadar. Boleh jadi ada yang berumah tangga ditinggal suaminya, dulu cuma ibu tangga, usaha anak tok, gaji sudah cukup, wes lama-lama, betul tidak? Tapi kira suami sudah tidak ada, anak itu sekolah kayak piye, ada insiden. Kutuk gue duit, akhirnya itu betul-betul. Pertanyaannya, perlukah kita berubah nunggu insiden dulu?
Maka pentingnya bangun narasi. Nah, visi bisa banyak sisi di depan kita, Ibu. Di bidang ekonomi, bisnis, vitalitas, keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Kontribusi pada umat. Penting punya visi. Pelan-pelan kita akan tahu gitu. Pelan-pelan, makanya rajin-rajin Ibu, karena materi sangat bicara visioner terus sepanjang hal ini. Kan banyak orang ngomong cucu keren, karena dia ngomong tak betul, jawabannya tak betul. Padahal kalau dia jagain putune sambil mengedukasi, mendidik, keren apa keren banget. Tapi kenapa tidak belum mendidik? Karena visi mendidik anak ini belum clear. Oke. Nah, sekarang apa langkah-langkahnya Bapak Ibu? Apa langkah-langkahnya Bapak Ibu agar kita bisa menguasai waktu? Waktu-waktu kita mendekatkan pada goal kita. Waktu-waktu bermakna, bahwa kita harus beramal soleh. Apa kebaikan yang terus meningkat. Oke, langkahnya perkuat. Yang pertama, perkuat narasi menuju visi mulia. Apa itu narasi? Pemahaman, pengetahuan, kesadaran yang itu dapat diproses belajar. Itu. Berarti sampai sini ngaji penting. Membaca tontonan bermutu penting. Dengerin podcast bermakna penting. Yes. Kumpul dengan orang soleh-soleh penting. Yes. Karena akan mempertajam narasi. Saya seperti ini antara lain karena yang ngaji yang kayak saat 14 tahun Bapak Ibu. Satu minggu dikoroi, dicontoni Bapak Ibu. Akhirnya punya visi yang berbeda. Nah, perkuat narasi. Yang kedua bisa mati menjadi sang eksekutor atas apa yang kita mau. Karena selalu sehat, mau hidup 70-80 sebelum masih seger, kan butuh eksekusi nih, betul? Yang paling gampang apa? Olahraga saya. Oke? Nah, perlu jalan cek apa yang Singapura, kesuwen kurang didik, betul? Hanya itu sih. Bahkan hari ini kan Bapak Ibu kalau mau tes jalan cek kan kurang butuh jalan cek sebenarnya, betul? Begitu hari ini mulai toto pola makan, pola istirahat, pola semuanya kan semua kan jenderal sendiri, betul ya? Betul? Goreng-gorengan biasanya sekelas jiji, loro, kan cuma kurang, betul? Betul? Gulanya biasanya teh itu telur papat, saya saksi dong teh misalnya. Nanti nggak usah tes gula darah, nanti kan gulanya kan turun sendiri, betul tak? Karbohidratnya biasa 40 dosa gunung Ungaran mulai dikurangi. Asal gaya hidup kita makin baik, kan derajat sehat kita tetap baik, betul tak? Ketika kita kelar kan cuma contoh aja, hanya betul-betul itu betul. Saya eksekutor, maka ayo olahraga apapun monggo. Ngaji mulai, olahraga itu gak apa-apa. Olahraga itu mulai dulu. Mulai dulu. Salat ini rasa mikir olahraga rasa. 10 menit setengah jam baru bangun, olahraga tok, Allah dibaca sama Fatihah sama tahiyat tok Allah. Sing penting gua dulu. Membiasakan setiap ngaji gini wingi piro wingi 2000 sesuk 2500. Kamu surga. Besok belum ke masjid, oke seminggu peloran di masjid. 1 minggu boleh jadi, monggo. Mulai tekes dulu. Sepakat? Paham Mbak Irawan? Cocok apa aku itu? Jangan malukan suami ya. Nah, kemudian tes dan ukur, artinya tes, ukur, artinya yang kita lakukan tes itu di tes dan ukur. Maka ini kalau nggak pas, berarti kan tadi saya komen tentang gue kira cocok. Golek, kok makanya kita gitu. Wah, aku dikocok sangir, plus nggak bisa apa-apa, betul tidak? Tapi aku pengen dekat dengan Quran. Problemnya aku langsung kocok, langsung pusing.
Golek sebab jebule memang mripat wis ora masalah. Kudu ketemu koran sing gedhe, sing gotas ndi gampang. Karena saya nggak buat koran gede di bawah mobil nggak mungkin, tas nggak mungkin keberatan, betul tidak? Nah saya sak jus-jus itu sama di jus-jusan yang itu, jus-jusan 15 belas A4 ini. Oke, tas udah. Siap? Siap? Siap terus belajar praktek siap? Oke, nah bisa berarti penutup seri ini Bapak Ibu, saya punya kawan seorang namanya Pak Alex Sujanto. Ada yang kenal dengan Alex Sujanto? Ini kawan saya keren banget Bapak Ibu. Ini masa manusia yang luar biasa. Manusia yang terus beramal salihat, karena Pak Alex ini betul telah bertransformasi menjadi sosok yang seperti sekarang ini. Ini kawan saya hebat, soleh banget, sampai paling lama 2 minggu sekali sampai ketemu beliau. Dilalah sadar beliau nggak punya irisan, nggak punya ruang-ruang bareng-bareng menghadap di pekerjaan berarti nggak punya. Maka kondisi gue dan nggak ketemu beda-beda dunia. Pengajaran beda dunia. Tapi saya ketemu dengan beliau. Maka paling nggak 2 pekan sekali saya cuma ke kantornya, cuma sholat duhur aku pengen jadi makmumnya dong. Terbangun, pengen ke mana, gitu. Kenapa? Energinya luar biasa. Dia telah bertransformasi. Sosok Alex Sujanto kita percaya, dulu kan juga tentor di LPK Sinar Nusantara. Luar biasa, dia tidak seperti yang lain. Ambil kuliah S1, lulus lanjut S2, lanjut lanjut 3, sekarang dokter. Dokter. Itu yang pendidikan. Kemudian ternyata dia juga bangun punya usaha untuk bengkel sekarang. Bengkel sepeda metik gitu kan. Dia pendidikan, tadi saya sepeda itu, sepeda itu. Kemudian Bapak Ibu dia punya LPK yang di jalan ini setelah pelajar LPK Sinar Nusantara. Jadi bisnisnya bertumbuh, kepribadian bertumbuh. Nah masalahnya, oh jangan tanya Bapak Ibu. Dia mengabdikan diri di sebuah pondok membangun, dia nggak bangun kan ada kiai yang ngajar macam-macam. Beliau ngantor setiap pagi subuh sampai jam 7, baru 20 tahun. Jadi dia berkhidmat pada umat subuh di pondok sampai jam 8 macam-macam. Yo duitnya yo keringetnya yo. Ngajinya, posone, sholawatnya, amalannya, di luar sana, Alek sudah seperti ini. Di luar sana masih banyak Alek-Alek lain yang sholatnya yo rablas. Saya sikut mikirin diri sendiri. Sampai tuang semuran masih ngos-ngosan ngancur motor. Dia sudah bisa punya perusahaan. Besok nanti ini saya angkat karena ada sosok kami solihat, sosok yang terus bertumbuh, berkembang, oke. Terus berpikir bagaimana caranya agar terus bertumbuh, bergerak, berkembang, tambah baik dan tambah baik dan tambah baik. Semoga kita termasuk orang yang terus beramal soleh. Amin. Yuk, Bapak Ibu, terus lakukan yang terbaik terutama kami semuanya itu. Sepakat ya? Terus tambah narasi, terus ngaji, terus cara apa berdoakan kita semua. Amin ya? Amin. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita mohon dan hanya kepada Allah kita berserah diri. Kalau Ibu mau izin, saya tidak ikut sholat maghrib karena saya mau jamak, karena saya mau suruh juga. Biar tidak kemalaman, karena saya polanya jam 10 sudah tidur, harus sudah tidur. Biar apa? Setengah jam 3 udah bangun, tapi sudah tak lagi. Saya izin, saya ikut sholat bareng, saya tak makan di jalan raya nanti terus. Oke, terima kasih. Sukses Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu 2 pekan lagi. Pekan depan Mas Amin hadir ya? Hadir. Oke, niatkan siapa datang lebih awal dan sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.